Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ataupun mungkin ada yang sedang tidak enak badan. Siklus ya, mungkin kecapean atau menemui sebuah titik sehingga harus butuh istirahat yang agak berlebih gitu ya. Mari kita maksimalkan dan tentu kita bisa bersatu bersama dalam Muhibah Persada FM. Kunjungan kita kali ini jauh ke Provinsi Bengkulu, yakni di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Yaitu di MTA Perwakilan Mukomuko Bengkulu. Seperti apa perjalanan dakwah, perjuangan dakwah dari saudara-saudara kita yang ada di Mukomuko Bengkulu? Kita bisa belajar daripadanya, kita bisa mentauladani apa yang menjadikan perjuangan saudara-saudara di perwakilan Mukomuko Bengkulu ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom di jauh sana dengan Bapak Muzakir ya. Pak Muzakir adalah selaku Ketua 2 MTA Perwakilan Mukomuko gitu ya. Oh ya, sebelumnya untuk Anda yang di rumah ataupun dimanapun juga bisa mengakses sinyal internet, Anda bisa menyaksikan bola siaran siang hari ini lewat streaming video di YouTube, live YouTube di akun 102,2 Persada FM. Anda juga bisa mengikuti di Facebook juga di akun 102,2 Persada FM, sama ya, 102,2 Persada FM. Anda bisa menyaksikan apa yang Anda dengarkan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana Bapak? Alhamdulillah sehat, keluarga juga semua sehat. Jamaah kita di sini ya sehat semua. Mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh, bisa mengikuti untuk kajian yang akan datang. Iya. Izin Pak Muzakir, kita bincang-bincang ingin mengorek lebih dalam terkait sejarah, terkait perjuangan dari MTA Perwakilan Mukomuko ya, Pak Muzakir. Pak Muzakir ini di kepengurusan selaku apa ini, Bapak? Saya di kepengurusan selaku Ketua 2 dari Majelis Persatuan yang bertempat di Mukomuko, yaitu Perwakilan Mukomuko. Ketua 2 ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Bapak jajaran pengurusnya, baik ketua, sekretaris, bendahara. Jajaran pengurusnya yaitu Ketua 1 Pak Ataur Rahman, Ketua 2 saya Pak Mundakir, Sekretaris 1 Pak Hardani, Sekretaris 2 Pak Edi Sugito, Bendahara Cipto Wibowo. Ya, kajian diselenggarakan setiap hari apa Bapak untuk di perwakilan Mukomuko ini? Kajian dilaksanakan pada hari Ahad siang, jam 12:30 sampai selesai. Ahad siang, 12:30 sampai selesai. Ahad siang. Iya. Kemudian Mbak, ada berapa kelompok di perwakilan ini? Di perwakilan kita ini ada 9 kelompok. 9 kelompok ya. Kelompok mana saja bisa disampaikan? Kelompok Pondok Kopi, kelompok Air Muring, kelompok Gajah Mati, kelompok Penarik, kelompok SP2, kelompok Siliput Silandak, kelompok Mukomuko, kelompok Pondok Kopi, kelompok RD yang di Pondok Kopi juga.
menarik sekali nama-nama ini. Berdasarkan apa ini, nama-nama kampungnya atau apa Pak? Ini nama-nama kampungnya. Nama kampungnya ya. Ya, baik. Kegiatan tadi Ahad siang jam 3 sore Pak ya? Jam 1 sampai selesai. Izin jam 1 sampai selesai ya. Karena memang sejak kapan ini MTA Perwakilan Moko-Moko ini resmi dikukuhkan? Sejak tahun 2011 kita kumpul, kemudian 2011. diresmikannya bulan 9 2013 di Jakarta, di Senayan. Oh iya. Silatnas pertama. Oh, Silatnas pertama 2011 ya. Baik, ya. Jadi begitu, dan tentunya sudah berjalan sekian tahun untuk MTA Perwakilan Moko-Moko. Luar biasa. Mungkin selain kajian utama ya, gelombang utama yang digelar setiap hari Ahad siang itu, ada gelombang kajian yang lainnya apa saja untuk kegiatan kemajelisannya di Moko-Moko ini Pak? Untuk kegiatan kemajelisan yaitu tiap malam Rabu di majelis ada kajian rutin untuk wilayah yang terdekat, karena kita ini jamaahnya itu jauh-jauh, ada yang perjalanan itu sampai 2 jam, paling jauh 3 jam. Jadi paling jauh 3 jam. Malam Rabu itu untuk kegiatan terdekat majelis. Sebentar. Tiap malam Rabu. Yang Ahad tadi untuk yang jauh, yang dekat? Ya, umum maksudnya kajian rutin umum, yang jauh-jauh datang semua maksudnya. Oh, yang umum, yang utama Ahad siang itu jam 1 itu ya. Kemudian yang malam Rebu berarti Selasa malam itu untuk yang dekat. Yang dekat majelis maksudnya rutin tiap malam Rabu juga. Jadi Ahad siang, kemudian Selasa malam ya. Ada lagi yang lainnya Pak, kemajelisannya? Kalau untuk gelombang sementara ini belum berjalan, yaitu tadi saya jamaah kita itu jauh-jauh, jadi pernah dijalankan itu sebulan sekali. Tapi kemarin ada corona itu sementara berhenti, jadi sekarang baru ada direncanakan nanti akan dihidupkan kembali, tapi sementara belum. Ya. Kemudian Pak Muzakir, selain kegiatan ini, untuk kegiatan yang lain kemajelisan apa yang diselenggarakan di Moko-Moko? Mungkin TPA atau apa gitu? Oh gitu. Untuk kegiatan di sini yaitu kemajelisan ya dana sosial, maksudnya seperti 17 Agustus itu kita mengadakan paket sembako, kemudian ada gotong royong di sekitar kita, kalau ada yang royongan, maksudnya kita selalu ikut berpartisipasi untuk warga sekitar. Itu seperti apa kegiatannya? Bersih jalan atau apa gitu yang sudah pernah dilakukan Pak? Ya, maksudnya kalau pas ada royongan di masjid, istilahnya ada tetangga-tetangga kita yang memerlukan untuk kita bantu ya. Kalau itu sifatnya umum, kita membantunya. Itu istilahnya royongan bahasa sana ya? Ya. royongan gitu Pak ya? Ya. Iya, luar biasa. Kalau kegiatan olahraga ada Pak, apa? Kegiatan olahraga itu tenis meja yang ada di sini, karena tenis meja tadi jamaah ya? kita awal tuh jauh semua, jadi ya untuk kegiatan olahraga ada tenis meja. Kalau yang pas jauh-jauh datang ya kita sekitar sini juga, mungkin itu cuma. Yang paling jauh tadi berapa kilo Pak, atau ditempuh berapa jam? Yang paling jauh ditempuh 3 jam, sekitar 120, tapi jalannya masuknya itu sangat ya termasuk ekstrim lah, jalannya tuh batu-batu, kita kalau ke sana kan bulan sekali juga. 3 jam, banyak Pak yang jauh-jauh ini? Ya biasanya sekitar satu mobil 6 orang, tapi kan kita datangin tuh biasanya 1 bulan sekali. Maksudnya datang itu gimana? Ada kajian ke tempat yang ya, jauh itu? Bikin kayak
rencana mau bikin perwakilan karena lain kabupaten. Oh, jadi ini sementara gabung dulu di sini ya, di mana? Di Muko-Muko ya. Muko-Muko. Itu masuk kabupaten mana? Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu Agama Utara. Makmur. Jadi ini kalau jadi binaannya jadi perwakilan Bengkulu Utara, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ya, luar biasa ini. 3 jam itu medannya seperti apa Pak kalau di sana Pak? Jalannya apakah berlumpur, Ya. tanah atau makadam atau aspal halus Pak? Iya, dulu udah sejak tahun dulu mungkin pernah aspal, tapi sudah rusak semuanya bisa dibilang. Jadi perjalanan itu yang Pernah baru. lama itu dari masuk ke Poros sampai ke dalam itu sejam lebih. Dari kita di sini sejam setengah, masuknya sejam lebih juga. Jalannya itu sangat ini ya, itulah makanya kadang-kadang kita tuh termotivasi dengan saudara kita yang jauh itu, tapi semangatnya ya juga sangat kuat. Ya, 3 jam ya. Jadi kalau pengajian jam 1 siang berarti jam 10 pagi sudah berangkat itu. Ya kalau saya tanya berangkat jam berapa? Ya 9, jam 10. 8 udah berangkat nyantai Oh, aja. 8 ya. Gitu. Oh, nggih. Jadi nyantai ya. Ya. Jadi pagi pengajian sampai jam 3 ya. Jam 3. Jam 3 kemudian jadi untuk hari mengaji ini sehari full itu Pak Paribasani kalau kita bilang. Ya, Jadi sampai rumah itu nanti sekitar jam 8, jam setengah 9 juga itu. Masya Allah. Jadi jam 8 pagi pulang jam 8 malam kira-kira begitu ya. Ya, Masya Allah, saudara-saudara kita di Bengkulu Utara. Nama kecamatannya mana itu? Pulau Kupai. Pelok Kupai. Pulau Kupai. Pulau Kupai, ya. Semoga dimudahkan perjalanannya untuk mengaji ini setiap harinya. Itu yang paling jauh ya Pak ya? Ya itu yang paling jauh. Dulunya ya ada jauh tapi di Bengkulu kota. Nggih. Alhamdulillah bisa istiqomah. Mayoritas usia gimana Pak? Sudah lanjut apa ada atau bagaimana? Kalau rata-rata usia ngaji ini, kalau rata-ratanya tuh 50 sampai 60. Kalau yang di bawahnya ya istilahnya menengah ke bawah Menengah itu ke ya bawah. dibilang banyak, tapi yang banyak ya usia di atas 50. Kalau yang jauh-jauh tadi? Yang Pelok Yang Kupai jauh-jauh tadi? ya sama juga, ada yang kan yang bawa mobil itu kan muda-muda, misalnya yang umur-umuran 35, 40 ke bawah. Kalau yang usia seperti saya kan biasanya numpang aja. Geng. Mayoritas Pak dari warga perwakilan Muko-Muko Bengkulu ini apa Pak pekerjaannya? Petani kah, karyawan kah atau apa? Pekerjaan untuk warga jamaah kita itu bisa dibilang kombinasi, artinya ada sebagian PNS, ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang di pabrik. Karena kajian kita ini umumnya masyarakatnya kan nggak ngeblok. Ada yang satu desa cuma 2 orang, ada yang 3 orang. Jadi kalau kelompok itu kadang-kadang gabung dari desa ini ke desa. Yang satunya untuk digilir mungkin minggu ini di kelompok desa sini, minggu ini desa sini gitu, karena lokasinya nggak satu desa, maksudnya lain desa. Iya. Ya baik ya, luar biasa sekali bagaimana perjuangan. Saya pernah ada kesempatan anjang sana ke Medan, jadi diajak ke pelosok-pelosok. Bagaimana di tengah perkebunan sawit ternyata ada binaan, ada warga yang sedemikian perjalanannya hebat. Jadi bisa saya gambarkan bagaimana medannya ditempuh untuk daerah luar Jawa ini seperti apa. Ya ini kalau 3 jam ya memang suatu effort yang luar biasa. Kalau terkait dengan ini Pak, Kesatgasan kemudian SAR ini dari perwakilan Muko-Muko, adakah salah satu warganya yang berpartisipasi atau bagaimana? Kalau untuk Satgas yang rutinitasnya kalau hari Ahad menjelang kajian itu ya parkir motor-motor jamaah, yang sebagian dilintas itu untuk mengatur lalu lintas supaya jalan itu lebih, karena kita tinggal itu masuknya ke lintas itu ada sekitar 200 meter, jadi
Satgas yang sebagian di luar untuk ngatur lalu lintas, yang sebagian untuk ngurus parkir di kemajelisan. Ya. Baik. Ya, untuk SAR tadi ada, ya biasanya kalau ada misalnya musibah, misalnya ada kapal tenggelam, apa itu ya dia ikut Maksudnya sudah ada yang ikut diklat di pusat di Solo ini. Kemarin kita ada beberapa kali penyelenggaraan diklat SAR. Apakah ada yang terlibat? Ada namanya Suryanto, tapi kayaknya kemarin nggak ikut apa ya. Kita omongin katanya lagi sibuk. Oke, berarti nanti di lain kesempatan jika ada diklat baik SAR atau Satgas mungkin bisa dilibatkan salah satu perwakilannya gitu Bapak. Pak Mudzaghir, izin kita sampai di sini dulu. Nanti kita break dulu, jeda dulu. Kita lanjutkan dengan sesi yang berikutnya. Terima kasih Pak Mudzaghir. Ya nanti kita lanjut lagi aja. Saya malah belum korek lebih dalam seperti apa Pak Mudzaghir ini kesehariannya. Tapi masih ada banyak waktu ya, nanti kita lanjutkan untuk Pak Mudzaghirnya. Sekilas seperti itu ya untuk daerah luar Jawa ya. Jadi sekali lagi saya pernah ada kesempatan mendampingi para ustadz yang harus menembus sekian panjang perjalanan dengan perjalanan di tengah-tengah kebun sawit untuk menuju ke sebuah binaan di masjid yang di tengah-tengah perkebunan begitu. Perjuangan baik warga maupun ustadznya perlu kita contoh bagaimana menghidupkan semangat kita untuk berjuang di jalan Allah ini. Pendengar, kita masih akan lanjutkan kembali seperti apa sejarah rintisan dari perwakilan Muko-Muko ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami dalam Muhibah Persada FM. Muhibah kita hari ini masih kita beranjang sana di MTA Perwakilan Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Setelah tadi dengan salah satu ketuanya, ketua 2 Pak Mudzaghir ya. Sebelumnya kita sapa untuk Anda yang bisa berkesempatan mengakses YouTube ataupun Facebook. Anda bisa menyaksikan siaran kita siang hari ini lewat channel YouTube dan Facebook di akunnya adalah 102,2 Persada FM. Dicari ya, 102,2 Persada FM. Ada support yang untuk saudara-saudara kita di luar sana di Bengkulu, ada dari Hamazah, semangat selalu. Kemudian dari Novit, semoga istiqomah saudaraku di Muko-Muko Bengkulu ya. Nah, doa dan support untuk saudara-saudara kita semuanya. Sekarang kita beralih ke sesepuh ya, yang ikut terlibat bagaimana rintisan dari perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran MTA Perwakilan Muko-Muko ini dengan Bapak Thawil Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Thawil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, alhamdulillah kita bisa bersua. Ini non sewu kalau saya sudah bisa menyaksikan gambarnya ini kalau saya panggil Mbah bagaimana ini? Enggak apa-apa ya? Iya, cocok. Wah, Thawil usia berapa menikah Mbah? 67 tahun. 67 tahun. Ya Allah. Masih sehat walafiat. Mbah Thawil ini kurang lebih tahu ya, pirsa bagaimana. Sebentar, asli dari mana ini? Asli dari mana? Asli dari Jawa Tengah, Cilacap. Oh, Cilacap. Orang apa? Orang Kepenak. Ngapak. Iya. Mbah, untuk MTA Perwakilan Muko-Muko itu dulu diawali rintisannya tahun berapa ini? Rintisan tahun 2011. 2011. Itu bagaimana ceritanya dulu? Ada kelompok kajian dulu atau bagaimana? Ceritanya itu pertama-tama dari saudara-saudara kita yang ada di daerah sini, di daerah Penarik. Itu kan tadinya dengar dari radio. Sehingga
para mereka ini, saya kan termasuk merasakan tapi bukan pelaku. Jadi otomatis tahu dalam segi lika-likunya. Jadi masalah itu beberapa orang, 11 orang pada waktu itu untuk berunding untuk membuat satu kajian di Penarik ini. Alhamdulillah sampai sekarang atau Bapak Jawa itu terjadilah suatu pengajian sehingga alhamdulillah sampai sekarang. Itu loh. Akhirnya diresmikan di Jakarta itu di ya? Senayan. Di Senayan. Tahun berapa? 2013. 2013. Mbah Tawel sendiri dulu sampai ke Muko-Muko, ini apa Mbah? Transmigrasi atau kenapa dulu? Ya karena sebagian besar kan orang Jawa itu kalau bilang orang perantau itu kalau nggak kurang wirang. Jadi bagian dari itu saya termasuk orang kekurangan sehingga mengajukan nasib, ya nasib di mana itu aja kan. Cuman logikanya katanya di Muko-Muko masih mudah untuk cari rezeki gitu. Jadi saya ke sini itu maksudnya. Apa Mbah pekerjaannya dulu sampai sekarang? Ya karena petani. Oh petani? Merantau masa langsung bisa bertani Mbah? Masalah petani di daerah Jawa, pertama di Lampung, karena sudah mirip di Jawa, Lampung itu sudah banyak penduduk sehingga ada kabar dari kawan di sini itu masih mudah untuk cari ekonomi atau untuk buka lahan itu maksudnya kayak gitu kan. Bertaninya apa di sana? Di sini mayoritas itu sawit. Sawit ya, ya alhamdulillah. Mbah Tawel rumahnya dari Majelis berapa kilo? Gimana? Rumahnya, penjenengan, rumahnya itu berapa jauhnya? Rumahnya. Berapa kilo dari Majelis MTA Perwakilan? Kalau rumahnya sebenarnya itu cuma sekitar 25 kilo. 25 kilo? Tapi kalau hujan itu yang kita lewati letter O. Maksudnya? Sehingga sampai 50 kilo sekian. Lagian tanahnya itu sangat medannya sangat sulit gitu loh. Pernah terjadi saya naik motor sama Mbah Putri, itu lepas dari pantat saya motor itu adalah tangan saya itu 20 meter nggak roboh. Ya Allah, sama Mbah Putri? Iya betul. Masya Allah, iya. Katanya harus nyebrang sungai Mbah, informasi dari Mas Miftah tadi. Iya betul, itu kalau jadi naik motornya tadi ngomong andai kata mau musim hujan, itu kita sudah pulang dari majlis ini jam 3. Kadang-kadang sampai di bibir sungai itu banjir, sehingga harus melipat balik 50 kilo lagi. Oh, jadi padahal itu paling-paling 100 meter yang kita lewati tinggal sungai itu kan. Jadi kalau tapi karena nggak bisa sehingga harus melipat mutar 50 kilo itu tadi. Kalau nggak hujan 25 kilo, tapi kalau hujan muter gitu ya Mbak ya? 50 kilo lebih. Itu nyebrangnya pakai apa? Pakai rakit. Jadi bambu itu disusun itu dikaitkan agak lebar, kasih papan, muat motor 2. Ya Allah, wah nggak ada yang ambil videonya ya kemarin ya. Ini kalau waktu Mbah Tawel nyebrang ini harusnya diambil gitu. Kemudian jadi Mbah Tawel sama Mbah Putri naik rakitnya itu ya, sama motornya. Itu memang ada jasa penyebrangan atau bagaimana? Nggak ada, itu pribadi. Jadi kalau kita tuh nyebrang pergi pulang itu PP-nya itu 10.000 satu motor. Iya, maksudnya ada yang menyeberangkan kan? Iya. Jadi temannya ada juga yang nyebrang selain Mbah Tawel juga ada? Ada. Tadinya tuh 5 keluarga, sekarang cuma tinggal 4. Itu dengan catatan kalau kemarau nggak hujan ya? Iya. Kalau sekarang termasuk hujan apa kemarau di sana? Kemarau, alhamdulillah sekarang itu kemarau. Jadi yang lain butuh hujan, penjenengan alhamdulillah ini nggak hujan-hujan, jadi bisa dekat ke majelis ya Mbah ya. Iya, mungkin kayak demikian. Sebagian itu langsa, sebagian itu tenang. Saudara yang bertani kok ya ora udan-udan. Aja udan, langsung nang majelis adoh. Ya Mbah ya, sehat-sehat selalu ya Mbah ya, masih bisa naik motor Mbah. Kalau Mbah Putri usia berapa? Mbah Putri 60-an. 60-an.
Iya. Ya Allah, sehat walafiat Mbah, bisa istiqomah ngajinya di perwakilan ya. 25 pun itu juga sudah jauh ya, apalagi medannya sana. Kalau hujan mungkin dilewati susah. Ya sangat susah, makanya tadi saya ngomong motor itu lepas dari tangannya 2 meter itu nggak rubuh. Iya itu. Ya Allah. Mbah Tawil, sejauh Ya. ini ya. Dulu kan pernah menangi ya kalau orang Jawa bilang itu. Jadi mengalami masa rintisan awal, kemudian sampai sekarang ngaji sampai sekarang. Majelisnya kan juga sudah berdiri kan, ada majelisnya di perwakilan. Nah itu bagaimana? Saya ingin tahu sekarang yang dirasakan bagaimana. Dulu ngerasa ke zaman rekosone dan sekarang sudah alhamdulillah berjalan seperti ini. Iya. Jadi pada waktu itu emang ya namanya, tapi alhamdulillah sebelumnya itu kan almarhum Ustaz Sugino sudah memberikan satu kekebalan, artinya satu penangkalan. Jadi walaupun bagaimana itu layaknya sebagaimana saudara-saudara yang lain, banyak sekali liku-liku, banyak sekali tantangan atau fitnahan itu sangat banyak. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang mudah ya alhamdulillah. Terutama sekali saya berterima kasih sama Ustadz yang selalu sabar dan tabah untuk membimbing jamaahnya, dan yang kedua masalah ketuanya itu alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki yang lancar dan rezeki yang baik untuk perjuangan ini sehingga terwujudlah satu majelis yang kayak sekarang ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Mbah Tawil, terima kasih waktunya kita berbagi dengan saudara kita yang lainnya, cukup memberikan lecutan bagi kita-kita yang berada di Solo dan sekitarnya yang notabene jarak dan medan yang bisa ditempuh walaupun hujan deras pun juga masih bisa dilakoni ya, itu ya. Mungkin itu bisa menjadi guru kami, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ini. Mbah Tawil terima kasih ya, semangat ngajinya, sehat-sehat selalu, salam buat Mbah Putri. Amin. Tolong habis ini untuk headsetnya diberikan ke Pak Umar Dani ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup luar biasa bagaimana perjalanan dari Mbah Tawil Amri, asli dari Cilacap dan sekarang berdomisili di sana di Muko-Muko. 25 km kalau tidak hujan, artinya beliau nyebrang sungai dengan rakit bersama Mbah Putri ya, dengan medan yang cukup berliku seperti itu. Tapi kalau hujan harus ngalang muter jalanan sehingga jadi 50 km gitu. Bagaimana sedekat apa kita dengan majelis, sedekat apa Anda rumahnya dengan majelis, sejauh apa rumah Anda dengan majelis. Nah mungkin bisa menjadi guru ya, karena pengalaman itu kan guru yang sangat jarang kita dapatkan gitu. Kita menuju ke narasumber berikutnya. Setelah tadi dari sesepuh berdirinya MTA Muko-Muko, kita menuju ke salah satu warga dari MTA perwakilan Muko-Muko, yakni Bapak Umar Dani Sagala. Wah, namanya Sumatera tenan iki. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat walafiat. Kalau ini lebih ke Mas saya. Kalau tadi Mbah, ini Mas ini. Ini orang Medan, Pak. Orang Medan ya. Iya. Kayaknya asli Sumatera ini namanya Umar Dani Sagala. Oh, itu, Pak. Oh, Umar Dani Sagala. iya. Ah, artinya apa itu, Pak? Kalau artinya kita nggak tahu, Pak. Sagala ini segala atau apa? Oh, Sagala itu marga dari Marga. keluarga orang Medan. Begitu. Medan, aslinya Medan. Iya, Kemudian tinggal di situ bagaimana dulu? Migrasi, pindah atau bagaimana? Dulu orang tua tuh waktu muda itu merantau juga sama sampai Pak. Dulu di Lubuk Linggau. Saya lahirnya di Lubuk Linggau. Begitu. Lubuk Linggau ini Ya, dengan terakhir ini orang tua tinggal di Muko-Muko ini. Iya, Lubuk Linggau ini dengan sama Muko-Muko jauh atau dekat?
Lumayan Pak. Lumayan ya. Pak Omar Dhani, ini saya panggil Iya. Pak Omar Dhani. Sehari-hari pekerjaan apa Bapak sampai sekarang? Sehari-hari itu macam-macam Pak. Macam-macam. Termasuk orang panggilan. Maksudnya apa ini orang panggilan ini? Ya Mengerjakan. kadang disuruh servis sanyo, Apa? servis listrik. Sanyo, Macam-macam. listrik, apalagi? Iya. Parabola bisa Kadang enggak? ya Parabola servis bisa. bedil. Servis senapan. Iya. Parabola bisa. Insya Allah bisa Pak. Duh, ya Allah ini working by request. Iya. Ram- Ilmu dari YouTube Pak. Rambalek kayak apa ditandangi gitu. Ya alhamdulillah ya. Begitu ya. Terus dulu bagaimana ceritanya kenal dengan MTA Perwakilan Mogo-Mogo ini Pak? Dulu itu kita berkebun. Terus ketemu. Jadi pas malam itu kan nggak ada hiburan. Jadi kita beli radio. Ketemu radio MTA di satelit. Ya. Terus ini Pak Omar Dhani terharu. Ada sesuatu yang bisa disampaikan mungkin mendengar radio. Kenapa jadi teringat sesuatu Pak? Ya dulu kita itu nggak sholat. Nggak sholat. Terus Ustadz Sukino itu cerita ceramahnya. Orang sholat itu belum tentu masuk surga. Tapi orang yang tidak sholat pasti masuk neraka. Jadi saya itu dulunya belum sholat. Berarti saya itu udah pasti masuk neraka. Dan sekarang alhamdulillah sudah sholat, tapi belum tentu masuk surga. Ya, itu ya. Orang sholat itu belum tentu masuk surga, Ya. tapi orang yang tidak sholat sudah pasti masuk neraka. Itu yang menjadi pemicu Bapak ya. Kemudian Iya, mendengarkan terus ditekuni, terus gabung di perwakilan. Kenal dari mana? Ya kenalnya tuh dari radio tadi tuh Pak. Pas berkebun itu kan dengar-dengar terus cerita-cerita ceramah dari Ustadz Sukino. Terus Nah terus kita cari yang didengar terdekat. di radio itu katanya ada siaran televisinya NTA TV. MTA TV. Ya terus kita cari. Tahu-taunya sekitar jarak 20 kilo ada. Temulah makanya di Desa Penari ini. Ya baik. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Alhamdulillah. Istri, keluarga juga ikut. Alhamdulillah Pak diberi Alhamdulillah. karunia bisa Ya ikut Allah. dan mudah menerima. Iya, alhamdulillah. Patut kita syukuri. Dulu tidak sholat itu pasti ada temannya Pak. Ngapain juga selain tidak sholat Pak? Iya dulu itu saya tidak sholat itu ya. Ketika belum dapat hidayah ini ya. Judi atau apa gitu ada. Gimana Pak? Selain tidak sholat dulu ketika belum ketemu hidayahnya ini ngapain saja yang lainnya Pak? Ya dulu ya seperti biasa aja. Kadang masih percaya sama perdukunan, tapi kita berdukunan. nggak ke dukun. Cuman percaya. Takut kena santet. Tapi sekarang alhamdulillah kalau ada yang Mau nyantet? menceritakan tentang santet, saya siap untuk dicoba. Ya. Jadi dulu gitu ya, nggak menggunakan tapi percaya di perdukunan. Iya, Kemudian betul, Pak. tidak sholat. Apalagi Pak, merokok, minum gitu nggak? Oh iya. Iya. Pokok pas ngaji langsung berhenti Pak. Begitu ngaji langsung jenengan berhenti. Iya Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Padahal banyak saudara kita yang ingin berhenti merokok itu luar biasa nggak bisanya. Pelajarannya apa Pak? Biar seperti itu. Pelajarannya kita harus tahu hukum merokok itu apa. Kalau kita yakin dengan hukumnya, ya dengan sendirinya hati kita tuh mau berhenti. Walaupun orang bilang apa, kita tetap melaksanakan apa yang kita pelajari tadi. Berarti kuncinya di hati kita ya, azamnya yang Iya, harus Pak. yang kuat gitu ya. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Keseharian Pak Omar Dhani apa pekerjaan Pak Omar Dhani? Ya itu tadi Pak,
macam-macam. Oh iya, sudah ya. Masya Allah. Lupa saya, astagfirullahaladzim. Iya. Anak sekarang berapa? Alhamdulillah baru 3 Pak. Baru 3. Yang tertua itu mondok di Pondok Karanganyar. Oh, MTA. Pondok MTA di Iya, baru masuk, Mencegedang. Pak. Oh, baru masuk tahun ini. Iya Pak. Berarti sudah pernah ke gedung pusat Majelis Pusat di Solo? Udah Pak. Udah. Udah. Ketika daftarkan anak ini atau sebelumnya juga sudah pernah? Udah 2 kali Pak. Udah 2 kali ya. Oh, Iya. Alhamdulillah. Dimudahkan perjalanannya, dimudahkan rezekinya. Semoga Amin. semangat mengajinya istiqomah dan Amin. bisa berjalan sampai nanti ya Pak, sampai kita Iya, Pak. Allah menghendaki. Baik Pak Omar Dhani, terima kasih Iya. berbagi kisahnya, berbagi pengalamannya. Sekarang Pak, dari dulu sejak awal penjenengan, sejak awal Bapak kenal dengan MTA, dengan radio, kemudian pemicunya Al-Ustadz sampaikan tadi, kemudian Anda istiqomah menekuni ngaji di perwakilan Muko-Muko. Sekarang yang sudah didapatkan itu apa? Di hati dirasakan itu apa Pak? Wah, yang dirasakan tuh banyak Pak. Apa yang dulu nggak, Ya, sekarang? kami sekeluarga tuh tenang. Dulunya ada pinjaman, sekarang 0. Nggak pakai pinjam. Apapun yang ada rezeki dikasih sama Allah, itu yang kita putar-putar. Tidak pernah lagi mengangkat di luar kemampuan. Kemudian? Ya, kemudian tuh ya alhamdulillah istri menjadi, alhamdulillah mudah-mudahan jadi istri yang soleha. Amin. Mudah diatur, karena diaturnya dengan Al-Quran, dengan ditunjukkan dengan Al-Quran itu Betul. kita mudah mengaturnya Pak. Iya betul. Menunjukkannya Pak. Apa ini harapan ke depan bagi utamanya perkembangan MTA perwakilan Muko-Muko ini Pak? Oh, yang diharapkan itu kajian MTA ini bukan, karena itu saya sering dengar tuh di teman-teman yang suka dengar radio juga Pak. Katanya itu kajian MTA itu kajiannya orang Jawa. Terus saya bilang, saya kan orang Medan, kok bisa masuk? Sebetulnya saya bilang tuh kajian yang di MTA itu cuman tempat mengaji. Siap orang mana saja boleh. Iya. Suku apa saja boleh. Betul. Saya juga ada pesan nih Pak. Silakan. Mungkin ada saudara-saudara yang mendengar, yang satu dusun sama saya itu ceritanya tuh banyak yang dengerin. Dengarnya tuh ya waktu berkebun itu, musim-musim berkebun kan nggak ada hiburan. Alhamdulillah Radio Army FM itu menyiarkan terus. Iya. Jadi saya bahasa dusun dikit ya Pak. Nah, Iko sana-sana. Awak kok bukannya orang Jawa sadoda. Ada dengan Ambo kok orang Lubuk Bangko. Cari Lambo di Lubuk Bangko tuh kalau nak gabung, wabek kelompok kelak. Sekian saja Pak. Iya, itu kurang lebih artinya apa secara garis besarnya? Ya ngajak gabung aja Pak. Kalau memang udah dengar kan. Ya. Kalau nggak ngerti bahasa Jawa nanti kan bisa tanyakan sama yang tahu. Oke, ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Omar Dhani waktunya. Iya, Pak, sama-sama. Dan perjalanan idahnya cukup memberikan pelajaran bagi kami semuanya. Salam untuk keluarga, salam untuk saudara-saudara di perwakilan Muko-Muko semuanya. Selepasnya tolong diberikan ke Pak Muzakir ya headsetnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Medan yang lahir di Lubuk Linggau, akhirnya sekarang tinggal dan di sekitar Muko-Muko dan ikut di perwakilan Muko-Muko. Begitu ditanya bagaimana perjalanan beliau masuk ngaji, langsung menangis. Ada banyak mungkin yang dirasakan. Satu di antaranya tausiah yang memicu hijrah beliau tadi adalah orang yang sholat itu belum tentu masuk surga. Tapi orang yang tidak sholat sudah pasti masuk neraka. Itu yang membuat beliau nangis. Langsung ngaji, ngerokok langsung stop. Siapa yang bilang berhenti merokok itu susah? Siapa yang bilang
nggak ada merokok itu nggak bisa hidup. Ini beliau memberikan counternya untuk Anda semuanya. Dengan niat yang kuat, seketika juga stop merokok sekarang dan selamanya. Ya, seperti biasa kami ya. Kembali ke Bapak Pak Muzakir, maaf di sambungan Zoom. Pak Muzakir masih bersama kami. Halo Pak Muzakir. Pak Muzakir, halo, masih bisa mendengar suara kami? Nampaknya terganggu, bisa ya, sudah. Pak Muzakir sudah masuk ini. Pak Muzakir. Tapi suara panjenengan sudah masuk, Pak. Mungkin bisa dibantu yang dekat. Pak Muzakir bisa mendengar suara saya? Halo. Masih nyambung, Pak, masih nyambung. Halo, kita coba lagi Pak Muzakir. Bisa mendengar saya? Ya, alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan Pak Muzakir ya. Kalau Pak Muzakir sendiri kesehariannya apa ini? Sebagai apa, Pak? Kalau saya kesehariannya aktivitasnya yaitu dagang. Dagang apa, Pak? Dagang pakaian jadi. Oh, pakaian jadi di kios, di rumah atau di pasar atau bagaimana? Di rumah. Ya kalau hari Sabtu tuh ke pasar juga, tapi ya nggak putar full. Berarti kalau ini sudah ke Majelis Pusat berapa kali penjenengan? Kalau saya ke Majelis Pusat tuh sudah sering sekali. Waktu Mabit 2013 juga itu di asrama SMA MTA juga itu 3 hari di sana. Kalau tidak salah itu sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Waktu belum ada TV juga, waktu Pak Dahlan Iskan juga itu saya ada. Oh, geng. Artinya berarti kan kalau ke Solo itu bisa kulaan baju-baju banyak ya? Ya, bisa sambil ke Klewer itu. Klewer ya? Oh, nyarinya di Klewer, iya. Nanti bisa dijual di sana begitu ya. Tapi bawaannya jadi banyak ya? Ya diukur, kalau banyak ya dikirim aja. Iya. Pak Muzakir, bisa disampaikan tadi yang belum saya ulik adalah kerjasama antara warga MTA perwakilan Muko-Muko dengan masyarakat sekitar majelis apa saja, Pak, yang sudah terjalin selama ini? Seperti yang sudah terjalin untuk kita warga MTA dengan warga kita di sekitar, yaitu saya sampaikan tadi gotong royong. Kemudian kalau ada kerepotan tetangga kita yang sifatnya umum, kita bantu. Oke, iya. Baik, apa harapan ke depan dari Pak Muzakir utamanya untuk perkembangan dakwah MTA perwakilan Muko-Muko ini, Pak? Ya, harapan saya untuk kedepannya Muko-Muko ini bisa lebih maju lagi, karena seperti kajian kemarin tuh ya ada jamaah yang baru. Ya saya harapkan untuk kita pengurus dan jamaah lainnya itu memang sudah kompak. Kalau ada yang baru ya kita usahakan seperti di pusat kayak gitulah, bisa kita tempatkan yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Salam buat Pak Towil, Pak Omar Dhani, dan saudara-saudara kita yang lain di MTA perwakilan Muko-Muko, Bapak nggih. Semoga sehat-sehat selalu, diberikan istiqomah untuk ngajinya. Dan juga salam buat semua warganya tanpa terkecuali nggih. Terima kasih, semoga perjalanan dakwah ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya begitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru masuk ya dari Novit tadi.
Sudah dijawab sih pertanyaannya oleh Pak Tawil ya. Tadi ada memang ada perjuangannya di sana sini sama juga, namun dengan tetap keistiqomahan akhirnya MTA perwakilan Muko-Muko bisa berjalan dan sampai sekarang tetap istiqomah. Kuncinya adalah istiqomah. Kuncinya istiqomah sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Begitu tadi disampaikan. Terima kasih Novit R7G196. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan menyimak, namun kok tertarik gitu ya. Tadi seperti apa perjalanannya ya? Pengen tahu lebih lanjut, Anda bisa buka lagi di YouTube ya, di YouTube 102,2 Persada FM, nanti bisa disaksikan dari awal seperti apa secara utuhnya dari Muhibah kesempatan siang hari ini. Baiklah pendengar, sampai di sini gelaran Muhibah Persada. Terima kasih atensi Anda. Dari studio, saya Ali Rahman pamit. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.